Pertanyaan yang bagus karena seringkali kata-kata PSN PIK itu dipolitisasi, seakan-akan dengan adanya PSN yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2024 itu akan mempermudah PIK beli tanah dengan harga murah. Itu hoax ya. PSN PIK kepanjangan dari Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk. Nah, kenapa kok dinamakan PSN PIK? Karena tanahnya Menteri Kehutanan ini lokasinya dekat sama PIK, paham ya? Berarti sebelum PSN ini ditetapkan, duluan mana PSN sama PIK? Duluan proyek PIK. Tahun berapa proyek PIK itu berdiri atau mulai membangun? Tahun 2010. Itu namanya proyek PIK. Jadi kalau jenengan datang nih, mulai masuk pintu keluar tol, nah itu PIK 1. Terus ke sana ada jembatan, ada kayak pagoda, nah itu mulai PIK 2. Nah itu yang dinamakan proyek PIK, bukan PSN. Nah, PSN PIK, Proyek Strategis Nasional, yang luas tanahnya 1.754 hektar kurang lebih. Itu tanahnya Kementerian Kehutanan. Nah, tanah ini asalnya sebagian banyak yang tidur. Tanah kosong semua ini. Sebagian ada yang tambak, sebagian ada yang empang, sebagian ada yang rawa-rawa, sebagian ada yang mangrove. Nah, karena pemerintah kebutuhan keuangan itu sangat kurang, bahkan saya katakan tidak mampu untuk mengelola tanah tersebut, akhirnya tanah ini diserahkan, dikelola oleh pihak swasta. Nah, siapa yang mampu membiayai tanah tersebut? Yaitu PIK. Gitu loh, Pak. Berapa biayanya? 35 sampai 40 triliun. Nah, otomatis kan ini memberatkan APBN. Satu itu, yang kedua, pemerintah tidak punya kemampuan mengelola lahan ini seperti PIK tadi. Nah, ini paling penting ini, yang sering salah paham, yang sering digoreng-goreng oleh kelompoknya Said Didu CS. Ya, bahwa proyek yang namanya PSN ini tidak beli sama sekali. Yang PSN, karena itu tanahnya pemerintah kelolaan, tapi syaratnya tidak boleh dibuat komersil. Contoh, bangun perumahan, nggak boleh di PSN. Nah, di situ digunakan apa, Gus? Di situ digunakan hanya boleh untuk edukatif. Misalnya, bagaimana lahan itu yang asalnya mangrove, sekarang mangrove itu kan 91 hektar. Nah, di situ di master plan-nya PIK, dia diminta untuk menjadikan 500 hektar. Tambah baik apa tambah buruk ketika mangrove tambah diberdayakan. Jadi nanti itu tanah yang punyanya PSN itu seluas 1.754 itu akan dibuat kayak taman safari. Taman safari itu tanahnya digundulin atau dibentuk kayak hutan-hutan. Ayo dijawab. Kayak hutan-hutan kan? Nah, berarti itu sesuai dengan cita-cita dari Kementerian Kehutanan. Nah, jadi tempat wisata ada motor cross, di samping-sampingnya mangrove, ada Formula One. Karena memang Jakarta ini sudah padat, Jakarta ini sudah penuh, butuh lahan ke sana. Nah, sehingga lahan tersebut bisa bermanfaat dan menjadi PAD, pendapatan asli daerah. Coba bayangkan, kalau PSN PIK ini di tanah seluas 1.700 itu terbangun megah nih, ada taman safarinya, ada ini, parkirnya berapa, pajak ke negara berapa. Lalu kemudian berapa anak tenaga kerja yang terserap di PSN PIK? Kita berbicara PSN dulu, biar nggak digoreng-goreng gitu loh. Karena PIK ini RT RW-nya, izin amdalnya itu semua sudah mengantongi gitu loh. Jadi ketika kemarin ada salah seorang oknum yang mengatasnamakan ulama kok merekomendasikan bahwa proyek PSN PIK ini banyak mudorotnya. Nah, itu kan sesat menurut saya. Mudorot dari mana?
Wong PSN ini belum diapa-apakan kok mudarat gitu loh. Kalau hanya, nah ini penting lagi. Saudara Hosinuddin dalam tulisannya, ini penting ini. Hosinuddin ini dengarkan dia. Jangan membangun narasi bahwa PIK memakan korban anak yang usia 13 tahun. Yang pernah kan? Yang tertabrak truk. Truknya kemudian digempur. Itu diisukan meninggal dunia di tulisan Hosinuddin, nanti tak kasih. Padahal anaknya sehat-sehat aja sekarang. Gitu. Yang kedua, bahwa PIK ini kan kemarin dalam podcast saya sampaikan. PIK ini orangnya non-muslim. Seorang Buddhis, Buddha. Tapi dia di namanya Taman Bhinneka Tunggal Ika. Dia menyiapkan lahan 5 hektar, dibangun ada gereja, ada kuil, ada macam-macam deh. Pokoknya seluruh tempat beribadatan yang ada di Indonesia, agama yang ada dibangunkan di situ. Nah, karena Indonesia ini mayoritas Muslim, akhirnya Pak Aguan dan PIK-nya membangun sendiri masjid di lahan 4,2 hektar. Lo bayangkan non-Muslim membangunkan masjid. Saya belum pernah tuh dengar orang Muslim bangunkan gereja atau kan ini orang baik, gitu loh. Jadi walaupun kita itu berbeda pandangan, tapi kita harus bersatu dalam hal kemanusiaan. Itu ajarannya Gus Dur. Ya, tapi kan ada isunya PIK itu membabat menggusur masjid yang. Jadi begini, makanya saya katakan, kan tadi kan saya berbicara masjid. Iya, PIK bangun masjid, tapi dia ngerobohkan ratusan masjid. Saya tanya lawyer perempuan itu di dalam podcast, di mana lokasinya masjid yang digusur? Lawang PIK itu rata-rata beli tanah kosong, gitu loh Pak. Apalagi kalau PSN itu kosong, nggak ada penghuninya sama sekali. Kalau PSN ya, tanahnya kehutanan itu. Kalaupun ada pemukiman itu cuman gini loh. Yang namanya pengembang Pak, pengembang itu kan kepingin untung nih. Itu pasti menghindari yang namanya pemukiman. Apalagi kalau itu masjid, rugi dong. Karena pemukiman harganya 2 juta. Tapi kalau tanah kosong harganya sesuai NJOP di sana ada 100.000, ada 110.000 gitu loh. Jadi fitnah. Jadi gini, jangan kebencianmu terhadap suatu kaum. Yang saya lihat sekarang ini narasi yang dibangun kan isu SARA, Cina, oligarki, anti asing. Nah ini kan sudah nggak boleh, gitu loh. Pak Aguan itu banyak bangun kantor NU di Parung itu 35 miliar itu dibangunkan, gitu loh. Jadi Pak Aguan itu tidak hanya bekerja, tapi tidak hanya juga beribadah, tapi beramal. Nah itu yang dilakukan oleh PIK. Jadi CSR-nya kembali ke masyarakat. Gus, terkait yang tadi NJOP itu apa benar NJOP itu 10.000? Oh 10.000. Iya. Kemarin saya podcast juga ada mengatakan begitu. Coba bayangkan. Ya, tanah rakyat dibeli hanya dengan NJOP 10.000. Saya ketawa gitu. Aduh, ibu ini tersesat karena saya nggak boleh motong, tak dengarkan. Akhirnya saya jelaskan. Begini, Bu, saya mau tanya nih, NJOP 10.000 itu di desa mana, kecamatan mana? Kan begitu Pak cara tanya ketika orang. Saya lihat ibu ini tidak paham dan tidak menguasai data. Udah tahu nggak menguasai data kok disampaikan ke ruang publik, ini kan bahaya. Nah akhirnya begitu tak tanya, ya ada lah, nggak bisa begitu Bu, harus jelas. Nah saya paham. Jadi gini Mas, PSN nih 1754. Nah selama ini di tanah PSN itu ada namanya petani garap tambak. Ya, sebelum diputuskan PSN itu kan tanah-tanah itu Pak dikeruk, dikeduk, dijadikan tambak. Nah ini namanya petani garap. Harusnya ketika ini diputuskan PSN, petani garap tambak ini harusnya ketika ditanya mana suratmu kepemilikan, maaf nggak ada Pak. Saya nyewa ke si fulan, intinya nggak ada. Kalau nggak ada berarti bukan miliknya kan. Nah ketika bukan miliknya, pemerintah itu koordinasi sama PIK. Ini gimana ini? Orang yang ngelola tambak yang selama ini garap ini gimana? Diusir bisa sebenarnya.
karena itu tanah pemerintah. Tapi apa yang dilakukan oleh PIK? PIK mengganti kerohiman. Padahal nggak perlu ganti sebenarnya. Cuman karena kemanusiaan yang sangat tinggi itu akhirnya diganti uang kerohiman. Nah itulah yang per meter 10.000. Oke, Gus. Jadi uang kerohiman itu. Uang kerohiman, Bukan bukan jual beli tanah. Kalau jual beli itu namanya proyek PIK. Kalau PSN PIK ini tanahnya Kementerian Kehutanan. PIK sebagai pemenang, ibaratnya pemenang tender yang diberikan hak untuk mengelola tanah tersebut dengan catatan tidak boleh membangun perumahan di tanah 1.700 tadi itu. Tapi kan orang-orang itu menyampaikan bahwa dengan adanya PSN ini supaya bertujuan PIK dapat beli tanah dengan harga murah. Keliru itu, proyek PIK sendiri, PSN nggak beli, tapi PIK mengeluarkan 35 sampai 40 triliun. Dan itu bangunnya Pak, bangun taman safari, bangun wisata mangrove, bangun motocross, pokok tempat edukatif lah. Itu memakan waktu 15 tahun. Coba kalau itu berdiri, berapa pengangguran yang bisa bekerja? Berapa karcis tiket yang akan masuk di tempat wisata seperti itu kepada uang negara, CSR-nya kepada masyarakat, kan begitu. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa PSN PIK ini melahirkan mudorot, wah berarti orang ini nggak ngaji, gitu loh. Oke, Gus, terkait konflik PSN PIK ini kan lagi digadang-gadang oleh masyarakat yang diduga mempunyai pemukiman di sana kan. Nah, nantinya ini apakah Mereka diusir. ya mereka diusir dan apakah begini. apakah ada sangkut pautnya sama diduga itu adalah buzzer dari Said Didu gitu. Jadi isu-isu gini loh Pak, PIK itu perusahaan besar. Sampean aja, sampean nih kelasnya Daus ya. Terus mau nguruk tanah orang tiba-tiba, perusahaan kecil, berani nggak Daus? Nggak berani, apalagi perusahaan besar. PIK itu Pak dalam hal proses jual beli tanah, itu semua yang mau menjual harus ke kelurahan dulu. Untuk apa? Untuk diperiksa. Setelah diperiksa, kenapa kok melibatkan kelurahan? Karena undang-undang desa bahwa pejabat mulai dari pusat, gubernur, daerah, terus kemudian kelurahan, dia diwajibkan untuk menata dan mengelolanya. Paham ya? Nah jadi PIK itu nggak sekedar nggak ngawur. PIK itu begitu sudah diperiksa nih, sudah diperiksa suratnya semua, ahli warisnya semua, difasilitasi oleh Pak Lurah, baru PIK itu membayarnya. Oke, paham Gus, ya? Paham. Besok kan ada agenda juga untuk penolakan pembangunan PSN PIK 2 nih. Terus tanggapannya gimana Gus melihat agenda itu? Lah ya ditolak apanya, belum diapa-apakan. Bahkan petani tambak yang kepingin nih, kan sudah dapat kerohiman nih. Terus petani tambak itu ingin mengerjakan, kan proyek belum dilaksanakan nih. Itu sama PIK dibolehkan. Ada suratnya, saya punya. Surat perjanjian pinjem pakai namanya. Kan dia dapat nih kerohiman, Pak. Ini sudah bukan punya sampean ya. Ada yang tanda tangan ada. Nanti tak tunjukkan semua deh ke kalian gitu loh. Nah nantinya bakal mengunjungi juga kah besok Gus atau pasti? Nggak tahu mereka demo apa tujuannya. Kadang-kadang orang demo ini hanya untuk membangun framing aja. Nah bagi saya itu kategori yang kata guru saya awas bahaya lidah. Bahaya lidah itu apa? Dusta, ghibah, namimah. Padahal saya berkali-kali kan ngomong, kalau ada tanah yang digusur, kalau ada orang diancam, diintimidasi, saya sampaikan, kalau ada tanah yang dirampas, datanglah ke kami. Makan rawon bidadari gratis, bawa mana surat-suratnya, mana ahli warisnya, 1 kali 24 jam saya selesaikan. Saya bayar itu. Kurang sakti ya apa? Memang saya diberi ruang itu. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, maka kesusahan kita berkurang. Nah itu yang saya praktekkan. Kebetulan saya dikenal oleh teman-teman PIK dan saya diberikan ruang untuk membantu menyelesaikan
Kalau ada fitnah, kalau ada isu-isu yang mengatakan PIK nggak bayar, terus katanya ada orang tanahnya dibeli nggak boleh, akhirnya sama PIK dirampas, terus tanahnya padinya sudah tua diuruk, kan kurang ajar itu begitu tuh. Perusahaan besar Pak, ngambil tanah 50 meter aja Pak, itu resikonya luar biasa. Logikanya itu aja lah logikanya. Guys, kalau terkait ya, Pernah ke situ, memang ada rencana. Jadi ketik aja di YouTube itu ada dan banyak kok. Jadi memang di sana itu ditata, termasuk sungai ini. Katanya sungai dikuasai oleh PIK. Memang ada sungai itu ada sertifikatnya. Yang namanya dikuasai kan berarti dibeli toh. Berarti memang ada selama ini sungai dibeli oleh PIK atau pengembang PT Bidadari atau apa, terus dibalik nama tuh sungainya atas nama saya misalnya, kan nggak ada. Itulah fitnah-fitnah. Saya nggak tahu ya orang yang memfitnah itu apa motif. Saya sebenarnya tahu motifnya. Ada orang namanya SD. SD ini punya tanah di sana 10 hektar. Dulu belinya 5.000. Makanya dulu pernah dilaporkan karena dia nggak pernah bikin LHKPN, gitu loh. Nah sampai detik ini tanahnya itu yang 10.000 hektar itu ditawarkan ke PIK, mungkin minta mahal, nggak dibelilah sama PIK di daerah Kronjo. Nah saran saya sama orang ini kan sering nyerang PIK nih, sering fitnah PIK, adu domba masyarakat dengan PIK. Mending kan tanahmu deket nih sama PIK. Saran saya nih, Pak SD, tanahmu yang 10.000 itu bikin aja perumahan, jadikan persaingan juga dengan PIK. Cuman masalahnya you punya duit enggak untuk bangun infrastrukturnya kan gitu. Coba sampean lihat tuh, kalau sampean ke PIK itu infrastrukturnya, fasumnya. Jadi ketika jual rumah mahal, tanah mahal, ya wajar karena mereka modal dulu kan, nguruk kayak seperti itu.